Jodoh adalah tentang mencari pasangan hidup untuk bisa saling melengkapi. Langgengnya suatu hubungan adalah bagaimana bisa saling menerima dan sama-sama memperbaiki jika ada kekurangan, dan ada yang mengalah jika terjadi perdebatan. Tapi jangan sampai salah pilih jodoh, karena jodoh itu hanya sekali seumur hidup. Salah pilih jodoh, salah juga kita menentukan kehidupan kita selanjutnya. Ada orang yang boros, ada orang yang pelit, itu pasangannya. Jadi kalau kita boros ketemu orang boros, itu tidak pasti orang boros ketemu orang yang pelit, karena itu udah takdir Allah. Orang berpasangan, jodoh juga itu sudah ditakdirkan. Ketika kita melihat jodoh kita berbuat buruk, ya karena kita buruk juga makanya dapat yang buruk. Kalau kita baik dapat juga yang baik, seperti itu. Baik dalam kategori baik tingkah gitu lah, baik sikap. Kalau kita urakan atau kita agak berandal, ya pasti kita ketemu jodoh agak berandal juga gitu. Dan lihat juga lingkungan, di mana lingkungan kita berada. Kalau misalnya di lingkungan kita itu orang-orang berandal, ya kita pasti ketemu jodohnya orang berandal juga gitu. Tapi langgengnya suatu hubungan itu tetap adalah sebuah tentang perasaan dan saling menerima. Banyak kejadian orang itu yang selalu bertengkar karena tidak bisa menerima gitu. Lain berbeda pendapat ya, ya lihat sendiri aja. Orang yang sering berdebat itu, orang-orang yang sering berdebat itu yang paling langgeng. Kenapa? Mereka lagi cari satu jalan. Cuma ini ada dua cara, cara si istri, cara si suami. Pas tujuannya sama gitu, cuma caranya beda. Memang ada di situ terjadi ego kan, si ego siapa yang paling kuat gitu. Dan terjadi lagi membuktikan kebenaran siapa yang paling benar gitu, dengan alasan dan argumen gitu kan. Harus jelas gitu alasannya untuk kesana itu bagaimana. Itu yang sering terjadi permasalahannya, tidak bisa mencari jalan tujuan yang sama. Tujuannya sama tapi caranya beda. Ini kalau dicari-cari beda itu nggak pernah selesai, pasti beda-beda. Tapi ya perlu diluruskan juga kalau perbedaan itu tidak terbukti dan salah gitu. Itu waktu yang menentukan. Baru apalagi tentang jodohnya. Ya satu lagi, enjoy menerima takdir Allah. Bisa kita dapat jodoh gitu kan, dapat jodoh laki tak pandai cari duit, kerja yang malas-malasan, ya enjoy aja terima. Mungkin takdir Allah dapat jodoh seperti itu gitu kan. Kerja malas, nggak bisa ngapa-ngapain gitulah kan. Ya diperbaiki lah kan, bisa diperbaiki. Pisau tumpul aja bisa diasah jadi tajam kan. Apalagi laki-laki gampang, pancing aja. Apa dia, emosi dia gitu. Ini laki-laki atau apa gitu. Pasti berusaha membuktikan. Misal gini kan, kau bang tidur aja, duit nggak ada sih, tidur aja mau cari duit, kalau tidur aja pancing seperti itu. Pasti berikutnya dia bakalan seminggu tuh nggak bakalan pernah tidur tuh, cari duit terus gitu. Dan jadi habitnya, jadi kebiasaannya gitu untuk cari duit terus gitu. Maka itu juga ya itulah kedewasaan kita juga menentukan. Makanya sebetulnya menikah muda itu ada bagusnya. Kenapa? Ketika menikah muda dan dibimbing oleh orang tua itu lebih bagus gitu. Kenapa? Ketika ada orang menikah muda itu yang perlu dibimbing. Tapi nanti sudah umur mendekat 30 mereka udah nggak dibimbing lagi tuh, udah bisa sendiri gitu bagaimana menyelesaikan masalahnya. Dan kalau yang menikah udah umur udah 30, 32 baru menikah, wah itu egonya berat itu. Pasti berlaga ego. Kalau satu pun tidak ada mengalah, nggak bakal langgeng tuh hubungan. Karena ya itulah, ada harusnya mengalah. Menyamakan dua pikiran ini, dua isi otak ini susah gitu. Ya lihat aja kenyataan. Makanya kunci cari jodoh itu adalah menerima dan enjoy atas takdir Allah.
Kalau bisa diperbaiki, diperbaiki. Tapi jangan salah pilih. Jangan pilih bandit kan. Itu pasti penyesalan. Bagaimana kita dapat pasangan bandit? Ya anak kita juga bandit. Seperti itu ya. Selebihnya waktu dan bagaimana kita, kedewasaan kita gitu. Atau bisa juga cari jodoh tuh, lihat aja contoh-contoh laki-laki yang udah ada, perempuan-perempuan yang ada. Oh, perempuan seperti ini gimana dulunya, bagus nggak jadi istri gitu kan. Laki-laki kayak mana dulunya, bagus nggak jadi suami gitu. Tapi masa kalian ini mah lebih sulit gitu, masa zaman jet gini, karena banyak pria halu dan kemayu. Ih, abang tuh lembut kali ngomong, yang kemayu iyalah. Namanya dia kemayu, ngomongnya lembut lah. Ada yang halu kan, wah gaya mantap lah. Dompet isinya 10.000 ya kan. Ada juga orang yang macam gembel kan, tapi duitnya ratusan juta, beli mobil cash dia pun bisa gitu. Mobil bekas lah, misalnya 100 sekian gitu, 200 sekian nggak bisa dibeli. Seperti itulah kira-kira. Masa kalian lebih sulit. Tapi istiqoroh aja, istiqoroh dan jangan cepat nikah. Jangan cepat nikah kalau misalnya ragu gitu kan. Perhatikan aja bagaimana sifat, karena sesudah kita menikah, yang biasanya seminggu sekali atau seminggu 4 kali kita ketemu, jadi 24 jam sehari. Jadi ketahuan ya, tukang kentutnya lah, yang makan beserak lah, yang makan di mana, naruh piring di mana, itu ketemu itu. Tinggal kita bisa nerima atau tidak. Perempuan lebih sulit. Kalau laki-laki gampang mengenjoykannya kan. Kalau perempuan mungkin lebih sulit gitu untuk menerima seperti itu. Apalagi perempuan ini kan bangsa bisa ditekan dari pihak-pihak luar gitu. Kalau laki-laki kan tidak. Laki-laki kan kalau dia nggak kemayu aja, pasti dia punya jati diri kan. Ini aku laki-laki gitu. Harus kebuktikan seperti itulah. Ini sengaja nggak pakai background nih. Backgroundnya banyak kali. Ada wajan, ada kipas angin, ada sempak, ada pakaian kotor. Jadi pakai suara aja. Tapi itu juga jodoh tentang perasaan. Kalau perasaan gak klik, jangan dipasangkan. Ikutin insting. Kalau perasaan tidak klik dengan seseorang, jangan ikutin. Itu bisa salah. Kadang diri kita punya warning, memberitahu ini gak klik, ini gak pasangan kita gitu. Jadi ikutin. Cari yang klik dengan kita. Lihat waktu, lihat backgroundnya si jodoh kita nih. Lihat juga apa perbuatannya sehari-hari. Kira-kira dia ini ada nggak prospek dengan dia ini gitu. Bagaimana orangnya gitu. Pintar kah? Pintar tuh harus kayaknya. Jangan cari jodoh yang bodoh. Ajab. Ya udahlah gitu aja lah dulu. Nanti mau muntah pula yang dengar.